kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Oh oh astaga, apa yang sedang terjadi? Oh oh astaga, bagaimana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, mudah putus asa dan kehilangan arah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada habisnya, hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Oh oh astaga, apa yang sedang terjadi? Oh oh astaga, tak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak lagi peduli, mudah putus asa dan kehilangan arah. Astaga, tak kemana semua ini? Oh oh astaga, tak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, mudah putus asa dan kehilangan arah. Pemirsa bukan empat mata, beri tepuk tangan paling meriah untuk sejoli rupawan memanjakan mata. Co-host dan host nomor 1 di dunia, Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Temu lagi nih, bukan Pak. Ini loh, itu topinya Putri Indonesia tahun 1 tadi. Wah. Jangan gitu Mas, ini adalah pemain Cinderella. Ini pemeran film Avenger yang baru itu ya. Yang jadi Kapten Amerika itu ya. Ini kan ada penyanyi namanya Dua Anggrek, Iya. Dua Serigala. Iya. Ini Dua Serangga kayaknya. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Warsini dan Warsit. Ya, silakan duduk, silakan duduk. Dari tadi berdiri sambil terpukau lihat ketampanan saya semua. Ini tadi yang mendo-mendo tadi itu ya? Luar biasa, tepuk tangan semua. Luar biasa. Seneng kali, senyum terus ya. Dan ini dari dalam kandungan. Kalau masih di perut, belum nunggu gigi. Iya Pak ya. Masa pas lahir giginya udah lengkap gimana sih Mas? Waktu di USG itu kayak orang berbaris gitu. Senyum aja. Enggak, kamu pakai baterai berapa ya? Loh. Coba kalau topi golep itu perempuan kayak gitu semua enak ya. Nyengir aja dari tadi. Baik, tema kita pada malam hari ini temanya adalah mantra dan jimat penglaris. Mantra dan jimat Pak. Pantesan ada di sini. Maksudnya Mas, ini jimat. Gimana sih Mas? Luar biasa sekali.
Tapi diem-diem nih kesini bawa motor trail loh. Bajunya kayak gini. Iya, naik motor trail. Orang kan naik trail kan kakinya harus direm sama digas, Iya. di itu ya, di persneling. Ini sampai kabur gitu. Nggak sampai. Nah. Nggak sampai. Gimana Vega mengenai tentang tema kita mantra dan jimat penglaris? Nah ini? iya Mas, ini aku baru mau tanya nih Mas. Ini kan Iya. temanya mantra dan jimat penglaris. Iya. Kadang-kadang aku Mas, kalau belanja tuh suka lihat satu tempat yang banyak banget yang beli. Iya, iya, Nah iya. terus kadang-kadang aku kalau belanja tuh suka dihilaf gitu Mas. Iya, iya. Hilaf terus tiba-tiba belanja semua gitu. Aku kan belanja minimal 3M lah Mas ya kalau sekali belanja. Maksudnya 5.550. Bener Mas. Bener. Iya, terus? Ya jadi kadang-kadang belanja tuh suka sebenarnya ini nggak penting tapi Iya. pengen Iya, beli aja iya, gitu. iya. Nah aku malah pengen tanya Mas, Iya. sebenarnya itu kira-kira aku kena jimat penglaris nggak? Kalau menurut saya berpikir pola modern saya Iya. itu namanya konsumtif. Oh boros ya Mas? Manajemen cash flow kamu tidak bagus. Itu kalau dari manajemen. Tapi kalau dari sisi lain dilihat dari kacamata Iya. hal yang tidak bisa dilihat oleh itu ada energi yang mengajak kamu untuk membeli. Jadi kamu di pola pikir kamu disusupi melalui pori-pori kamu. Lari ke peredaran darah ke otak. Ambil aja, beli aja. Nanti kan cari duit lagi gampang. Bener. Itu kan untuk ini itu lah kan pengaruh seperti itu. Tapi bener Mas Tukul, aku pernah Mas ya, jadi ada 1 jam, di situ jamnya mahal banget, itu aku nggak tahu ya Mas ya, ada yang kayak bisikin, udah beli aja kata gitu. Udahlah duit mah bisa dicari, itu kan aku pengen, nanti daripada mimpi-mimpi, pas aku nengok Mas, Iya. kirain aku bisikan gaib, Iya. ternyata mbak-mbaknya SPG-nya. Pemirsa, hari ini saya kedatangan gadis cantik yang dijuluki Barbie-nya Indonesia. Tuh Pak, paling tidak dia punya daya eksotikal yang sangat luar biasa dan ini masih muda. Tapi punya daya pesona yang sangat luar biasa. Gravitasinya itu orang kalau melihat itu kayak menggoda, menawan serta memiliki lekuk tubuh yang terukir indah. Gerakan jalanannya pakai ritme 4/4, 3/2. Gimana? Kadang-kadang 4/4-2. Lihat posisi lawan dulu ya. Ini Liverpool atau Chelsea. Kalau lawannya Persijap Jepara ya pakainya ini. Bola. Please welcome the beautiful Sheila Hasyim. Cinta sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku pintar, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Ini malah hampir ngalamun kamu ya. Malah irama joget-joget. Habis ini apa maksudnya? Malah ngalamun. Pemirsa, ada kabar apa yang mengatakan bahwa Sheila Hasyim memiliki sandal jepit yang bisa bikin laki-laki jatuh cinta? Wow, apakah itu bentuk penglaris Sheila Hasyim? Kita cari tahu setelah ini. Don't go anywhere, tetap di Bukan Mat. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya Oke, Bukan Mat. Masih semangat? Mana suaranya? Luar biasa penonton. Sih, untuk manusia siluman. Mas, nggak boleh kayak gitu dong Mas. Kalau Mas Tukul ngatain dia, suaminya marah loh. Kembali ke lab.
Ini dulu pernah mau jadikan mantu oleh Ratu Elizabeth II ya waktu itu. Mau dinikahkan mahkudanya tuh nggak jadi. Dan sekarang kerja. Tak pikir teman saya tuh udah aneh, datang lagi yang lebih aneh lagi. Yang nggak ada matahari pasti pakai topi. Takut kalau mukanya tuh alergi. Kalau Kim Kardashian kan betisnya diasuransikan, itu mukanya diasuransikan. Jangan sampai ada yang luka. Selamat malam untuk Barbie, idola para pria, yaitu maaf kalau keliru namanya, mungkin salah ketik aja. Sahila Hasim. Sakila apa Sahila ya? Sahila Hisham. Sahila Hisham ya. Oh Ayu, sudah lama nih Ken Arwana merindukan kedatangan kamu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, baik. Baik, ya, luar biasa. Mirip Susi ya. Dulu istri saya Susi itu usia 21-19 ya seperti ini. Gak tahu semenjak dapat saya terus berubah ya. Berubah lebih bagus lagi. Kali kalah. Apa ngomong apa? Aku ngerti kamu pernah SMS-an sama dia toh. Di SMS-nya ada tulisannya janjian di jembatan Ancol itu. Balik alat. Untuk Sahila, Kakanda mau tahu nih ya. Kakandang. Apa Kakandang? Kalau saya Kakandang isinya kamu dong berarti. Apa bener nih dirimu punya sandal jepit pembawa cinta? Boleh saya pinjem nggak? Enggak. Diceritain. Sendal jepit, iya aku waktu itu pernah punya, tapi itu di judul FTV aku. Iya, jadinya ceritanya di FTV aku itu aku kehilangan sendal jepit, tapi karena kehilangan sendal jepit aku bisa bertemu dengan seseorang pria yang tampan dan mapan Sudah di hadapan kamu kayak Maaf Mas Syahila, kehilangan sendal jepit. Kalau dapat Mas Tukul masa datang sendal bakyak? Sandal bakyak nginjek jempolmu itu. Itu di dalam cerita. Dalam cerita serial. Maaf itu tai lalat ada di sini. Ibu. Hah? Kamu? Ini Jerawat, apa? apa? Jerawat. Oh, masa nih? Kok nyampe di situ sih jerawatnya itu? Ayo beli nih. Itu ada makna dan arti menurut primbon yang saya baca. Kalau ada jerawat di sini berarti mikirin. Kalau di ini berarti pengen ketemu orang. Kalau di sini pengen disayang. Kalau di sini berarti kepengen Itu aturan dari mana? Aturan dari mana? Itu. Terus udah nyebut itu terus lu terlihat tersipu-sipu malu, maksudnya apa? Dan ini aku hanya baca primbon yang pernah saya baca. Saya lu Mas, yang udah-udah, cewek juga 12 jahitan sama lu Mas. Emang bibir saya ini kayak mesin pemotong rumput apa? Tapi bener, Pe. Enggak, menurut primbon Jawa yang pernah saya baca itu kalau apa namanya di sini ada jerawat itu mikirin, ada satu mikirin. Kalau di sini tadi ini pengen dicium, sini pengen mencium. Nah, gua kebetulan ada Mas di sini nih. Ini kayaknya pengen dikubur kayaknya. Dikubur kejelekannya.
Masih yang cakep aja. Baik-baikin. Gua kasih sekali aja, Ya, Mas. Yang indah-indah. pengen buat- dicium kayaknya. Hah? Dicium. Oh, dicium. Tolong bantuin diwakilin. Balik balik ke tema kita yang ada kaitannya dengan shopping dan dunia dagang. Dengar-dengar dirimu doyan belanja. Kodok lo. Syukurin lo, ya. Syukurin. Dah. Orang, makanya kalau jalan pakai baterai kayak gitu. Doyan belanja untuk di sini. Apa doyan belanja buat Kevin Julio nih? Dulu sih aku doyan belanja banget. Apa kayak biasalah cewek belanja baju, aksesoris apa segala macem. Tapi mulai sekarang aku udah bisa menahan biar nggak boros. Manajemennya udah bagus. Iya. Ya soalnya apa ya udah umur segini juga harus dikumpul-kumpulin lah, jangan boros-boros terus. Luar biasa. Nih. Iya bagus, manajemen cash flow-nya bagus. Pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan, jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Namanya kalau bahasa Jawanya piak kurang cagak. Itu buku yang pernah saya baca judulnya And the Brute and the Bread. Apaan, Mas? And the Brute and the Bread. Karangan breke brete bread. Jadi itu ya, Mas. Dahulukan kebutuhan daripada keinginan ya. Betul. Jadi nuruti keinginan nggak akan habis. Benar. Kebutuhan yang tiap hari saja, baru keinginannya nanti belakangan. Betul. Pas kebetulan benar-benar kita sudah punya uang yang mungkin berlebih, ya baru sodakoh kepada orang tua. Iya. Sodakoh itu lidolil Bala. 2,5% berikan kepada yang berhak menerima. Terima. Balik bersodakoh itu tidak uang habis malah bertambah. Setuju, Mas. Kalau nggak percaya, praktekkan. Jangan takut-takut mengeluarkan. Tangan kanan memberi, tangan kiri ngambil punya orang lain. Tema kita hari ini kan jimat penglaris. Jimat penglaris. Dirimu kira-kira tahu nggak sih penglaris itu apa? Monggo. Sebenarnya aku nggak tahu begitu banyak ya, cuman pernah ngedengar penglaris itu. Yang aku tahu, aku ingat waktu kecil kalau misalnya beli kayak pecel, gado-gado, kalau nggak di warung-warung Kamu kecil. tuh masih suka gado-gado dan pecel. Iyalah sehat dong, itu kan sayuran. Ih. Sama cobek-cobeknya sekarang. Enggak, maksudnya kamu sama sama saya juga, saya pecel sama gado-gado. Jadi selera kamu sama saya itu sebetulnya senyawa. Dia nggak dengerin dia. Iya, jadi kalau nggak di warung-warung kecil gitu, mereka tuh nyimpan uangnya di kaleng bekas biskuit gitu, terus di dalamnya tuh suka ada bawang putih, kayak gitu kali ya maksudnya. Oh, itu untuk nolak supaya Iya. tuyul-tuyul ini nggak bisa. Iya, aku ngeliat sih bawang putih. Antara dua, Mas, untuk nolak apa namanya tuyul-tuyul yang mungkin mau mencuri uangnya, atau kalau sambalnya habis tinggal ngambil bawang putih dari situ. Bukan yang dimaksud Saila itu mungkin bisa menarik itu kan. Iya. Iya, nggak ngerti sih aku. Oh, berarti itu. Cuman Kamu pernah lihat sendiri itu bawang putih sama apa di situ? enggak sih. Bawang Sama putihnya- bawang merah berantem nggak bawang putih sama bawang merah? Itu cerita. Mana ada tukang pecel naruh duitnya di dalam kaleng, di dalamnya ada bawang putih, bawang merah sama ibu tiri. Tiga di dalam. Sempit dong situ. Kita kan namanya nanya. Ya sempit dong. Bener nggak Putri Indonesia? Loh, kan? Betul tangan satu ada di belakang. Jadi kamu lihat sendiri. Iya, lihat sih waktu. Kalengnya kamu buka apa kamu pas ngintip gitu aja? Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Terus kamu nanya nggak ke orangnya itu? Enggak sih, cuman setelah ngobrol sama temen, iya itu tuh kepercayaan mereka mungkin biar dagangannya lebih laku apa gimana, aku juga nggak ngerti sih. Ya. Kembali ke waktu aku pas orang tamu jualan itu lihat kak di kotaknya ada celana kolor itu.
Di tempat duit itu ada celana. Ya lagian ngapain ditinggalin waktu itu Mas Tukul celananya di situ. Itu punyaan gua. Kenapa mama lu nyimpen terus? Sembarang. Mungkin sebagai penglaris juga. Apaan penglaris? Yang ada orang pada pergi ke bawah nama kolornya. Pemirsa, ini pasti penasaran karena bintang tamunya ini subhanallah ngerti dalam segala hal, apalagi soal duit. Untuk membahas lebih jauh lagi mengenai apa itu penglaris dan apa hubungannya dengan makhluk gaib, mari kita sambut bintang tamu saya selanjutnya, sang praktisi dunia supranatural, Mbak Ayu. Maksudnya laris. Balik, kamu agak kesonoan sih. Harusnya kamu di sini. Selamat malam Mbak Yus, terima kasih sudah datang kembali di Bukan Empat Mata. Sami-sami Jadi doa kita akhirnya terkabul. Share kemarin itu 11,8. Bagus. Ini yang malam ini tidak terhingga nanti sharenya. Amin. Untuk Mbak Yuni. Demi memuaskan rasa penasaran pemirsa, bisa dijelaskan nggak apa sih yang dimaksud dengan penglaris? Penglaris. Namanya penglaris itu macamnya banyak. Penglaris untuk usaha, penglaris untuk perusahaan. Ada juga penglaris ini seperti pekerja yang komersial yang vega. Enak aja. Aku cuma jualan itu Mas, boraks doang. Apa bakso boraks, beda. Banyak macamnya. Jadi dan media yang dipakai pun macam-macam jenisnya gitu loh. Apa aja nih? Jadi gini, kalau yang untuk perusahaan medianya tergantung niatnya dari pertama dulu penglarisnya. Dia dalam perusahaan apa? Kita hitungkan harinya dan barang yang mau dijual itu apa. Karena nggak setiap barang yang dimasukkan ditanam bisa jadi medianya gitu loh. Jadi ada hari naasnya, hari hitungan neptunya itu dihitung semuanya. Nggak sembarangan. Ya, seperti susuk juga bisa untuk penglaris gitu loh. Tergantung niatnya, niat penglarisnya untuk usaha apa, susuknya juga gitu loh. Jadi di sini yang namanya penglaris itu macamnya sangat banyak dan tujuannya juga banyak. Tergantung dari pertamanya dia niatnya. Efek negatifnya tuh seimbang nggak atau lebih sedikit? Kalau efeknya tergantung niat dari pertama Mas. Kalau dia tujuannya untuk menghancurkan musuh dalam usahanya ya dia bisa menang. Tapi kedepannya kalau nggak dijaga ya dia akan lebih hancur gitu loh. Harus dijaga, harus continue, dan biasanya ada perjanjian. Kalau dia mau menanam suatu hal seperti untuk usahanya, secara continue dan perjanjian per tahun minta gitu. Kalau seumpama ini orang dagang burung ini ya, umpama nih. Terus penglarisnya tuh biaya medianya apa biasanya? Kalau burung biasanya yang jual, yang dia ngerawatnya itu. Dia kan punya makanan juga harus diisi. Berkicaunya biar bagus dan burung yang orang gitu mungkin burungnya biasa, tapi orang lihat jadi kok luar biasa gitu loh. Wow, kayak punyaan saya itu biasa tapi ini nggak ngerti ya. Emang burung apa? Kutilang. Kecil tapi agak. Kembali karena itu hampir sama kayak trucuk. Trucuk itu apa toh Ngomong katanya burung seperti burung Mas Tukul, berarti pakai penglaris juga Mas? Lo enggak, maksudnya kutilang itu sama trucuk tuh cara berkicaunya tuh hampir sama. Sampai susah membedakan. Kamu percaya nggak sampai dia bersarang di rumah belakang rumah saya? Itu saya tuh kalau rumah sudah ditempati sarang oleh burung berarti di rumah saya itu bangun, nyaman. amin. Banyak rezekinya. Rezeki. Iya. Dan nyaman. Itu jelas karena. Bener nggak? Betul. Karena burung itu nyari hokinya dia rumah yang ditempati. Nggak semua rumah ditempati burung loh. Ada burung yang rumahnya biasa banget, tapi burung itu nyaman di situ. Dia kan auranya kan lain, rezekinya kan lain. Itu Mas di rumahku burungnya banyak banget, burung papa aku malah. Jangan burung hantu. Malah tadi pagi burungnya terbang, aku udah girang, ada terbang satu.
Lah, terus papamu nggak bingung waktu dia? Lu kan punya Belum tahu, tadi belum tahu pagi-pagi. kembali untuk Mbak Yu. Ya. Apakah maaf ya, bentar ya, tapi ikut campur juga. Kok manggilnya Om kayaknya udah jatuh ini kayaknya. Harusnya apa, Mas? Nggak ada harapan. Berarti saya omprengan dong. KWK 01 Lebak Bulus Blok M dong. Kalau nyari penumpang ekornya ditengahin dikit itu. Apakah penglaris ada kaitannya dengan tumbal nih? Nah, Tergantung. Bentar, jangan dijawab. Pariwaranya itu luar biasa sekali. Iklan di Bukan Empat Mata sekarang sudah sampai 19 menit. Dan nanti itu sampai mungkin 25 tahun baru akan ada iklan lagi terus sampai katanya. Jangan kemana tetap di Bukan Empat. First I was afraid, I was petrified. You thinking I could never leave me by you by my side. But then I Oke, masih di Bukan Empat. Masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke lab. Tadi waktu break istrinya ngajak joget, suaminya kok nggak mau, kenapa? Tumben lu malu-malu. iya. Nanti joget-joget lagi ya. Untuk Mbak Yu nih. Ini penglaris saya ya ini Mbak Yu. Kembali ke pertanyaan saya sebelumnya, apakah penglaris berkaitannya dengan tumbal ini Mbak Yu? Monggo Mbak Yu. Tergantung niat dari pertamanya. Oh, niatnya. Kalau penglaris yang yang biasa, dia nggak perlu memakai tumbal. Tapi kalau penglaris yang cepat dan dahsyat, pasti pakai tumbal. Yang nggak pakai tumbal itu apa yang? Seperti gini, kalau yang nggak pakai tumbal itu gini, cuman kita sistem kejawen. Jadi kita pakai daun sirih temu urat atau beberapa media-media itu dia tanpa tumbal. Tapi ada hitung-hitungan loh. Pakai media. Medianya macam-macam kalau yang kejawen itu. Itu umum dipakai. Apa aja biasanya, Mbak? Biasanya daun sirih temu urat, temu ruas itu. Daun sirih temu ruas. Daun sirih. sirih temu. Itu hal yang Tuhan tuh nyiptakan di lingkungan kita itu banyak manfaatnya sebenarnya. iya. Daun sirih itu segala macam Banyak ya manfaatnya. fungsinya banyak. Tapi yang utama daun sirih temu urat. Itu bisa untuk penglaris. Terus ada beberapa contoh rokok yang tertentu yang disatukan dengan daun sirih itu. Ditaruh di tempat uang dengan merica lanang. Itu dijadiin itu bisa narik rezeki itu. Itu yang kejawen. Kejawen. Tapi ada juga kalau yang pakai tumbal dengan dia jual biasa-biasa tapi yang beli antre, Mas, walaupun nggak enak pun antre gitu loh. Biasanya tumbalnya apa, Mbak Yu? Tergantung gini, ada yang jual musuh, ada yang jual musuh, ada yang di daerah Pekalongan itu dia jual musuh, dia cuma jual bubur aja, tapi yang antre gelangnya segini, yang antre panjang tapi nggak enak, tapi waduh Mas sampai punya kosan banyak banget. Tapi dia medianya per tahun dia pakai itu, pakai tumbal. Jadi tapi tumbalnya ada apa tuh? manusia. Meninggal orangnya. Ya meninggal. Mas. Yang beli atau mungkin keluarga Enggak, atau tetangga? biasanya dia jual musuh, bisa orang lain juga bisa. Tapi kalau yang Kamu mau beli di sana. tapi ada juga perusahaan yang dia emang udah di salah satu, mungkin saya jelaskan di Gunung Kawi lah. Itu ada juga yang dia emang medianya keluarga sendiri yang untuk jadi tumbal. Tapi dia perusahaannya tiap tahun harus minta dua. Dan itu dia nggak meninggal secara kasat mata, dia menjadi binatang, berubah jadi binatang, gitu loh. Ya dia harus tiap tahunnya harus ngasih saji, ngasih persyaratan yang diminta, itu. Jadi banyak banget yang Pernah ada yang terjadi gitu? banyak. Kalau kita ke Gunung Kawi atau ke beberapa tempat yang kalau kita mau puasa dulu, mau yang mungkin ya nggak bisa, mungkin bisa lihat puasa muti dulu. Nah yang jalan ke sana tuh wajahnya lain-lain, kayak manusia tapi wajah ada yang monyet, ada yang seperti kera, ada yang ular, macam-macam, gitu loh. Ini kayak ada yang mirip kuda itu. Baik, kalah. Jangan suka gitu, Mas.
Mas Tukul nggak pernah tahu kan antara cinta dan benci itu beda tipis. Oh, iya, iya. Mas Tukul mungkin awalnya ngeledek-ledekin, lama-lama cinta gimana? Sudah mulai cemburu, Bek. Ya. Dan Mbak Ayu. Cemburu Bentar sama ya, Cinderella. bentar ya. Nyantai di sini dulu nggak apa-apa. Ya dianggap omnya aja. Kalau NASA mengatakan, wah NASA kayak perwujudan penglaris itu ada yang berasal dari wujud energi, ada yang berupa sosok. Bisa dijelaskan nih Mbak Yuni? Jadi gini, kalau kita pengisian langsung ke tempat yang tujuan, energi kita masukkan langsung ke tempat yang diusahakan. Mungkin perusahaan bisa aja, coba Mbak tolong dikasih energi aja biar orang tuh mandangnya di lain. Showroom atau gimana, jadi orang mandangnya dari yang tadi yang mau lewat mundur lagi ke tempat yang tujuh gitu loh. Itu energi yang dimasukkan. Iya, Tapi kalau beberapa yang kita lihat ada toko emas itu juga itu depannya bukan energi yang ditanam tapi sosok yang ditanam di depan toko. Itu tumbal. Jadi untuk menarik energi juga untuk imbasnya dia Iya. berlebihan gitu loh. targetnya tertentu nggak Mbak? Target Umum. gimana? Orang-orang yang biasanya akhirnya ketarik energinya untuk Enggak sih, enggak. Umum ya? Umumnya, Umum ya? orang yang kepengen beli biar orang masuk ke tokonya. Ya, pantas saja pernah ngalamin kayak gitu juga. Jadi kita beli ya bener apa yang dikatakan Vega waktu awal itu. apa Mas? Beli satu terus kita kepengen beli lagi Iya. yang itu. Udah beli ini. Nanti nggak enak pun kalau makanan nggak enak pun kita akan terus kepengen terus. Pakaian Barang, atau itu mungkin barang. lain. Itu barang-barang juga gitu. Kalau kita beli sebenarnya biasa aja, sering umum lah pakai, tapi kepengen beli borong, kepengen barang banyak terus kepengen diambil semuanya gitu loh. Iya. Itu karena narik pembeli, narik energi biar orang itu mau beli. Tapi kalau yang namanya pakai tumbal, orang dari manapun akan datang dengan katakan dia order 1 bisa dia order 10. Tapi itu ada waktunya, ada batasnya. Pasti Dan ya itu. Iya, pasti karena kalau nggak gitu pasti dia akan hancur, dia sendiri akan kena. Dia harus Iya. memperpanjang waktunya itu ya. Cuman ada juga yang tak lihat orangnya biasa banget, tapi hoki di badannya itu justru bisa narik semuanya Jadi itu nggak pakai tanpa tembak, dari alami dari Gusti. Siapa? Mas Tukul. Amin. Saya dikonsep oleh Tuhan, ditadikan jadi sang penghibur. Amin. Jadi orang lihat saya tuh kelihatan Nakutin. Terus ini nakutin. Bener Mbak. Kali kalau daya tarik penglaris saya itu di bibir itu. Coba kalau nggak percaya di close up. Coba di zoom, Kalau di pas zoom. senyum tuh loh. Nah, Ya kan? ya pemirsa, Bener nggak ya? kerusakan bukan pada televisi Anda ya pemirsa. Kerusakan bukan ada TV tapi dari mukanya Mas Tukul gitu. Tarik kalau alami ya emang di kota. Itu justru bagus Mas itu Mas. Jadi kita tanpa Natural kita cuma mungkin ya. namanya orang prihatin lumrah aja. Iya, iya. Kita Iya. prihatin puasa tuh untuk lebih kita ngasah. Betul, gitu saya loh. juga rajin Gitu. puasa kebetulan. Insya Allah Mas Tukul lebih bagus lagi. Iya, Amin. rajin ya, rajin puasa. Ini aja rambut saya tadi kan putih. Tadi mau tak semir, nggak usah, ngapain, natural aja lah. Iya. Kalau tak semir kan berarti saya tak semir hitam, berarti saya udah nggak mau meninggalkan dunia hitam berarti. Berarti kalau tak apa adanya natural hamba murni ini adalah mahkota kebijaksanaan. Bijaksana. Bertindak saya tuh lebih waspada, lebih hati-hati dan lebih bijaksana. Kalau pas posisi di sana, di sini bijak sini gitu. Di situ bijak situ. Mas, aku boleh nanya nggak Mas? Boleh. Jadi di Twitter sempat ada yang nanya Mbak, Iya. kalau kadang-kadang kita suka lihat. Oh iya kayak gini. Nah, Ini, ini. ini bagus. Yang kayak gini-gini Warnanya tuh kuning betul- biasanya ya. Oh, Ada Mas. energinya nggak Mbak? Kalau energi langsung sih enggak, cuman ada filosofinya gitu. Jadi kalau Manggil. namanya gini ngawin-ngawin rezeki gitu loh. Manggil. Oh, Jadi manggil. manggil rezeki datang gitu loh. Oh, oke. Ada yang gold, biasanya warna emas itu yang Ya, sering dipakai. kuning. Ya. Tuh. Ya seperti ini. Ya, itu kan Reneo. biasanya narik rezeki. Biasanya kalau di toko, di perusahaan Iya. itu kan orang Chinese yang biasanya pakai gitu. Betul. Makanya di rumah saya itu nggak ada namanya jam mati. Nggak boleh, jam itu harus hidup dan detiknya harus masuk ke dalam rumah. Tik-tik, jangan membuang. Gitu. Di rumah saya tuh jam itu mesti tak kontrol, tanya ini yang bagian tak suruh ganti ya. Berapa jam nanti, kalau jam tuh ganti berapa ya? 40 baterai tak suruh ganti. Jadi jam itu banyak. Jadi tidak ada boleh yang mati. Kalau mati ya udah. Itu energi Hidup. kan, energi. itu. Jadi kita Sebentar ya. yang jelek dibuang, yang masuk bagus. Datang baru lagi Diputar yang terus bagus gitu. ya. Bagus, maksud kalau Amin. udaranya juga hoki bagus banget dimanapun Amin. berada. Itu bener, barang-barang kotor buangin semua. Yang ada barang-barang bersih. Makanya dalam rumah saya harus yang bersih dan Bersih yang semua. kotor.
Jangan barang yang sudah nggak pakai disimpan terus. Ya maksudnya apa? Ini Benar-benar, dipakai apa enggak? Dipilih aja, dipakai atau tidak. Iya. Disoltirin aja. Mama masih ragu-ragu, ini yang dipakai, ini dibuang, ini pakai, dibuang. Nah, akhirnya kan masih ini dipakai. Tapi yang dipakai udah yang di jelek udah dibuang, yang dipakai masih disoltir lagi. Yang ragu-ragu mana? Ragu-ragu buang. Berarti ini masih pakai. Jadi barangnya masih bisa jalan. Betul. Itu ada hubungannya kayak itu ya Mbak. Betul. Itu tanpa sengaja itu dengan sendirinya itu. Balik ya. Bagus dia jadi gini terus. Ah mendingan di bukan empat mata kasih kayak gitu aja ya. Biar ngawe-ngawe iklan ini datang sini, ini sarnya bagus, ratingnya bagus. Taruh aja apa salahnya. Iya. Untuk Sahila ini. Pernah nggak belanja atau makan di suatu tempat tapi betah banget di tempat tersebut sampai berkali-kali selalu datang lagi nih, monggo. Mungkin di tempat baju ya, kayak aku ngerasa cocok, udah deh di situ aja deh, belinya di situ aja. Tapi kalau buat makanan itu aku nggak pernah, cuman sering ngedengar dari beberapa temen aku katanya, iya padahal tuh di situ rasanya biasa aja, kalau nggak misalnya dibawa ke rumah tuh rasanya udah beda sama makan di tempat, lebih enak gitu. Jadi kayak Ya mungkin waktu di situ bayar terus dibawa pulang belum bayar itu jadi nggak enak. Gitu. Iya. Bisa jadi. iya, jadi kayak gosip-gosip itu kayaknya pakai penglaris deh, pakai aneh-aneh. Gimana Mbak Ayu? Enggak semuanya Ngomongin seperti sosok, itu. ada Jadi- sosok apa saja yang bisa dalam penglaris? Ayo. Saya pernah lihat beberapa kali. Ya, ini. Mungkin ada benernya. Jadi makanan memang kadang dibawa pulang emang nggak enak. Karena di tempat tertentu itu yang buat usaha ditanam suatu hal atau energi. Itu memang jadi orang tuh datang ke usaha ke tempat dagang makan bawa pulang kadang-kadang basi kadang nggak enak. Itu sering saya lihat juga. Dan saya pernah ke satu kota yang makan begitu saya masuk ke tempat saya lihat kuahnya ada satu hal yang nggak beres. Saya langsung keluar. Apa? Karena di Apa? kuahnya itu ada kayak logikanya gini. Air panas ke air cacing kan mati. Ada apa, Mbak? Cacing. Cacing ya. Cacing itu hidup kok. Jadi dia pas ngambil kuahnya, cacing itu ke angkut ke tempatnya serok. Iya, ke serok. Begitu saya lihat loh kok masih hidup. Logika itu nggak mungkin. Iya, betul. Pantas ada antre lah. Hal seperti biasanya dia memakai tumbal orang lain yang berbau binatang itu orang lain. Tumbalnya. Larisnya setengah mati, tapi saya juga penasaran. Tapi dengan seperti itu kan saya langsung berpikir, ini orang yang makan pun kalau nggak tahu mesti laris semua gitu loh. Iya. Saya langsung cuma pergi aja pelan-pelan. Tapi ada efeknya nggak sama yang makan tuh, Mbak? Kalau efek langsung sih langsung enggak. Cuman biasanya kalau orang yang makan itu dia akan terus kepengen ke situ dan kalau udah sadar akan mual. Mualnya mual yang berlebihan, yang kepengen muntah tapi nggak bisa keluar. Iya. Itu karena itu kan berbau gaib juga gitu. Iya, goib. Memang nggak semuanya seperti itu, tapi kebanyakan kalau yang larisnya sangat nggak normal, kita perlu bertanya gitu loh. Karena orang dagang itu enak, murah, terus bersih, ya itu mungkin Iya, laris. dasar. Tapi kalau ini nggak enak, jadi laris kan aneh. Balik ke untuk Mbak Yu lagi nih. Kalau sosok penghuni jimat penglaris yang umumnya tuh apa nih? Kuntilanak, genderuwo, siluman, atau sebangsa jin lainnya ini Mbak? Ini ngomong-ngomong pada tidur apa cuma kaget aja ini? Iya. Kalau yang di tempat-tempat usaha umumnya jin atau siluman, ya. Kalau kuntilanak atau genderuwo justru bikin gelap, gitu loh. Tapi energi yang ditanamkan di suatu perusahaan, Mas, ada suara orang yang Betul. bersin, Mas. Sekelebat ada. jebret. Hitam. Kamu lihat juga? Lihat? Aku lihat. Tuh, kamu lihat juga? Iya, Oh, suara dengar, dari teman Ada di ya, Mbak? belakang, ya. Ya. Emang di belakang emang ada sih gitu loh. Ya. Jadi gini, kalau yang apa tuh ditanamkan di suatu perusahaan atau usaha itu nggak mungkin kuntilanak, nggak mungkin genderuwo. Sebangsa itu nggak mungkin setan gitu. Tapi kalau jin siluman atau sebangsa energi yang tanam secara kejawen mungkin bisa. Dan kebanyakan jodoh-jodohan. Namanya kita menanamkan satu kejawen atau doa itu belum tentu cocok sama yang punya usaha. Tapi kalau kita yang namanya pakai tumbal, kebanyakan hampir 90% cocok. Karena dia ada Sistem barter gitu ya? semuanya gitu. Tapi kalau yang yang
kuntilanak, gendut nggak mungkin mas. Ini gelap ya malah. Iya gelap. Justru orang akan males gitu loh. Kalau cincin yang dipakai Mbak Yu tuh Iya. cincin ada sebelah kiri, yang kiri loh. Ini. Yang kiri, Ya. Yang kiri tuh apa? Batu apa? Itu? Pak Toko tahu aja. Balik karena Tahu aja. pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya adalah 2 orang pelaku usaha yang memiliki jimat penglaris. Hari ini mereka akan memberikan intrik-intrik pengguna penglaris. Langsung aja kita sambut Opi dan Kumis. Kopi dan kumis Opik. I'm a belly, I'm a little belly, I'm a fingers running through yours. Oh, I'm a belly, I'm a little belly, I'm a fingers running through yours. Ini kayak film Soro malah. Zoro. Balik karena penonton masih semangat. Tidur apa dengerin? Selamat malam untuk Mas Opi dan Kumis, selamat datang. Apa kabarnya? Baik Mas. Kalau boleh tahu yang Kumis mana, yang Opi mana? Yang Kumis mana? Nih. Kumisnya ada di mana? Contoh Mas. Balik. Straight to the point ya. Sorry, can speak English ya. Gimana, mau pakai bahasa Inggris apa bahasa tumbuh-tumbuhan ini ya? Saila senyum terus. Atau bahasa makhluk astral nih. Ini biar diwakili sama teman-teman saya. Boleh diceritakan nggak apa jenis usaha Anda berdua dan menggunakan penglaris seperti apa? Silakan dari Opi dulu nih, monggo. Usaha aku kebetulan bisnis jualan online aksesoris handphone. Yang aku gunakan di sini ialah untuk pengelarisan untuk kerejekian, Mas. Apa? Bentuknya apa mas? Bentuknya itu berupa mungkin seperti rajahan ya. Seperti rajahan itu aku kebetulan ada 2. Yang satu itu di uang kertas yang dirajah dari Thailand dengan bahasa Thailand. Yang satu lagi itu berupa rajahan dari mungkin bahasa Arab ya. Aku nggak terlalu ngerti itu. Mbak Yu udah bisa membaca tadi, udah gini-gini. Kalau dari Kumis, monggo. Kumis. Ya, kalau saya di bidang kuliner di salah satu kota di Jakarta lah. Kota di Jakarta apa itu? Di Jakarta Salah satu maksudnya, tempat. salah satu tempat di Jakarta. Itu bentuknya sih seperti benda, dibungkus oleh kain hijau yang dirajah pula. Benda itu apa? Kayu, besi? Seperti lempengan kuningan. Oh. Ya. Kembali karena gimana? Sudah prakteknya akhirnya pada tertarik, pada datang atau waktu pakai dan tidak pakai ada perbedaan? Iya, sebelum menggunakannya omsetnya tempat saya itu hanya 300 sehari. Iya, sekarang? Tapi setelah menggunakan selama 2-3 bulan itu bisa nyampe 3 juta per hari. Kalau dari Opi? Sama seperti Mas Kumis. Nambah. Rata-rata kalau di bisnis online itu saya 3-5 juta Ya. untuk bisnis aksesoris. Tapi setelah menggunakan pengelarisan ini itu bisa 2-3 kali lipatnya, Mas. 6 juta, 10 juta ya? Ya rata-rata sih sekitar Kamu 10 yang sampai waktu 15. kamar kecil kamu dompet kamu taruh itu waktu ketinggalan aja bingung banget isinya apa. Kasihan yang nemu malah karena kartu gadean semua. Balik ngelap. I curious nih. Apa saja syarat dan ritual dalam menggunakan penglaris? Ada efek negatifnya apa? Dengar-dengar ada yang harus kalian lakukan tiap minggunya. Monggo dari Opik dulu. Kebetulan kalau saya itu hanya diminta untuk menyediakan minyak saja. Minyak? Untuk yang rajahan Arab itu, bahasa Arab. Kalau yang Thailand itu hanya untuk ditaruh di dompet saja. Dan syaratnya nggak banyak-banyak, itu cuma kita doa saja menurut agama dan percaya masing-masing. Karena itu kan sifatnya hanya membooster. Minyaknya minyak apa saja? Ada khusus minyak khusus? Ada minyak khususnya. Ada minyak khususnya. Kalau yang saya gunakan ialah minyak melati. Kalau dari Kalau saya paling di Kumis. setiap malam tertentu ngasih kembang 7 rupa sama telur ayam kampung ditaruh di dekatnya aja.
Telur ayam kampungnya setengah matang apa matang? Mentah. Mentah. Kali kan. Mas Kumis sama Jaim itu masih saudara nggak? Enggak, karena Jaim lagi dicari-cari orang itu. Balik kan. Pernah nggak nih selama kalian menggunakan penglaris ada orang yang nggak suka dan menyerang kalian? Apakah sosok penglaris tersebut bisa menangkal serangan tersebut? Monggo dari Mas. Kalau dari saya secara gaibnya sendiri, kebetulan memang saya orangnya yang kurang peka untuk hal-hal seperti itu. Saya belum pernah merasakannya. Tapi paling kalau untuk di bisnis online biasanya sih banyak yang ngaku-ngaku mau beli atau apa, tapi mereka cuman seliwat-seliwat aja. Kalau mungkin mereka yang bilang barang saya palsu lah atau apalah, lebih ke arah sananya sih Mas. Tapi untuk yang gangguan-gangguan secara fisik sampai saat ini saya belum pernah menemukannya. Kalau dari Mas Kumis? Ya, namanya usaha pasti banyak saingan lah ya. Iya. Nah, kalau di saya bukan secara supra, tapi lebih ke mental. Jadi waktu itu rumah saya pernah dilempar bangkai hewan. Di depan pintu rumah sama disiram darah seperti itu. Oh, tapi orangnya nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Jadi ketika saya bangun pagi buka pintu rumah, di depan pintu itu sudah ada bangkai. Apa? Gitu. Gajah apa? Gede banget. Siapa yang mau lempar? Tadi kan belum dijelaskan binatang Yang apa. nggak gajah juga. Gajah siapa tahu? Terus dikasih piring sama garpunya kan? Raksasa. Ayam sih, ayam hitam. Ayam bulu hitam. Tapi bukan cemani, bukan. Hanya ayam kampung. Ayam. Hitam. Sama kandang-kandangnya juga. Ayamnya perempuan apa laki? Gimana dia tahu? Perempuan. Udah pernah bertelur enggak? Balik. Memang tontonan menghibur banget. Oh, ini Mbak Ayu ini belakang saya kok ada bergitik. Apa itu Mbak? Nanti lewat juga pergi lagi. Oh iya, kayak Nggak apa. di sini agak berhenti. Tapi wanita sih Mas. Oh, wanita. sosoknya Dekat wanita, sebentar. Mbak Yu? Yang di belakang tadi. Lewat. Ya lewat. Nah, Tapi lihat, Mas Tukul kan peka. Oh. Jadi dia kerasa. Gitu. Kalau itu lihat perempuan itu. Hey. Enggak, sosok-sosok perempuan itu kadang-kadang kan. Boleh saya lihat bentuk jimat penglaris Mas Opik dan Mas Kumis dan boleh dijelaskan sedikit sosok yang ada jimat kalian masing-masing. Monggo. Silakan. Kebetulan ada dua kalau yang di saya. Ya. Yang Itu manggil-manggil pertama terus. ini untuk yang kerajahan. Ya. Ini yang kerajahan. Itu. Ya. Ya. Kalau yang untuk yang uang Thailandnya ini kerajaan untuk apa? Untuk kerejekian yang dari Thailand. Naruhnya nggak sembarangan atau ada tempat khusus? Kalau yang untuk mata uang ini harusnya khusus di dompet. Oh. Karena Kalau ini ke kamar untuk- kecil dipakai apa ditaruh ditinggal dulu? Ada pantangannya nggak maksudnya Mas? Nah, pantangannya kalau kamar kecil biasanya ditinggal. kalau untuk ini kebetulan kan kita Bebas. cuma perlu doa saja. Oh. Jadi boleh dibawa ke kamar kecil, tapi kalau memang untuk hal-hal yang bersifat negatif kita nggak boleh bawa. Wow. Biasanya kalau mandi atau apa itu dilepas. Oh, iya, Dan mandi dilepas, kalau mandi ini dipakai bentuknya katanya basah. seperti ini. Ini, Oh. seperti ini. Ini ada tulisannya. Ini dirajah oleh salah satu pendeta Buddhis di Thailand. Iya, iya. Ini fungsinya untuk kerejekian. Iya, iya. Nah, kalau yang ini saya kurang tahu. Ini Ya. kebetulan aku dikasih sama seseorang. Kalau dari Mas Mas Kalau Kumis. Ya, kalau saya ini kelereng isinya ini. ya seperti benda dari Kuningan. Bukan zaman kecil saya itu kalau mau dapat berem itu kan suruh ngambil seruk gitu. Tahu-tahu diginiin nggak itu dilepas gitu ya susah diambil, dibohongin gitu. Ya. Menarik. Di sini ada kayak benda dari Kuningan. Dan ini memang buat ditaruh di laci. Di laci berangkas uang ditaruh aja gitu. Itu isinya nggak boleh dibuka Mas? Iya, pesannya nggak boleh ya? dibuka. Memang harus sama bungkusnya seperti itu ya? Iya betul. Naruhnya tempat khusus apa hanya di Di laci. Di laci Di aja? laci uang. Betul.
Barengan dengan uang ya? Iya. Soalnya kan pakai target misalnya deket uang, jadi targetnya dia hanya ngumpulin uang. Wah, luar biasa. Tuh. Luar biasa. Balik kenceng banget sih. Nggak suara, nggak makan, kenceng. Kerjanya yang kendor itu kerjanya. Kamu tuh mandor, nggak makan kendor kan. Kalau Mas Kumis gimana? Sosok apa yang ada di jimat Mas Kumis nih? Monggo. Karena saya juga sama kayak Mas Opi, nggak begitu peka. Cuman beberapa anak kecil, kan anak kecil masih rada bersih lah. Rada sedikit peka. Mereka sering ngelihat sosok tinggi besar berbulu. Seperti itu. Berbulu. Oh, sosoknya tinggi besar dan Berbulu. Bulunya ngumpul atau? Ini tamu-tamu, ini tamu kehormatan saya semua loh ini loh. Kamu ketawanya kayak orang mau dicabut nyawanya. Mas, aku boleh nanya nggak? Mbak Ayu, juga katanya punya beberapa contoh jimat penglaris. Boleh tolong diperlihatkan dan dijelaskan satu persatu? Ini. Sini. Masuk TV biar orang tamu bangga. Sini ganteng loh ini. Ini FD yang paling ganteng nomor 1 ini. Nomor 2 baru Ginanjar. Yang kayak Mr. Bean tuh loh. Om kayak buka saya. Ini saya bilang bukan jimat, cuman barang yang gampang dicari di pasar. Ini sederhana, umum bisa ya. dibeli. Tapi cuman caranya kita gimana biar ini ada artinya ada isinya. Kalau susuk, ini ada susuk di sini. Agak dilihat ini untuk penglaris juga bisa. Ini susuk. Ini cuma untuk penglaris juga bisa. Kamera Mbak Yu. Ya. Itu bentuk apa Mbak Yu? Dia bisa berupa emas, berlian. Dia fungsinya juga untuk penglaris diri. Tapi juga untuk kecantikan juga bisa. Ini susuk yang ini. Oh yang ini dia ditanam suatu usaha, diisi hodam, dia bisa untuk datang rezeki yang banyak bisa. Lain tadi saya bilang merica lanang ini nih. Kayak gitu. Nanti dipecah sama gula, terus pakai daun sirih sama rokok tertentu, dia sebakan depan pintu aja untuk usaha. Tapi kita ada doanya tertentu, kita ada doa tertentu. Ada doa tertentu ini ya. Dikasih unjuk sekali lagi Mbak Yu ke kamera. Ini merica lanang, merica hitam. Merica lanang tuh merica laki. Merica laki-laki. Ya. Terus kayak ini ditanam, tapi ini madat ini tanam juga bisa. Diambil dalamnya. Depan rumah, belakang rumah. Semua bagusnya depan rumah, karena aura itu kan dari depan, gitu loh Mas. Nah, cuma kalau yang ini semua kalau kita nggak tahu fungsinya atau nggak tahu cara memakainya, ya sama aja, nggak bisa ada apa-apanya gitu loh. Semua tergantung doa dan kita cara ngisinya. Biar jadi bagus ya, kembali ke diri masing-masing gitu. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini saya masih akan menunjukkan satu lagi jimat penglaris legendaris. Tetap di Bukan Mat. Just feel it. No, I want to feel it. Oke, masih di Bukan Mat. Mbak Yu katanya masih ada jimat legendaris, boleh ditunjukkan dan diceritakan ini penasaran. Ini saya ada Mas dari Wow. keluarga saya zaman dulu cuman Wow. ini fungsinya masing-masing lain. Jadi gini, kalau ini fungsinya untuk wanita biar daya tariknya luar biasa, cantik dan dia dipakai di mana-mana. Dan usaha apapun dia bisa dipakai. Wow. Cuman dia dipakai cuma hari-hari tertentu seperti malam Sasa Kliwon. Jadi nggak bisa semua wanita tapi hanya wanita yang masuk harinya yang bisa dipakai. Tapi kalau dipakai dimandikan dan ini direndam dulu airnya. Ini gambarnya. Nyai Usrik ini, Nyai Usrik ini. Ini memang dia memang harus ada ritual tertentu untuk dipakai. Jadi kalau kita lepas nggak ada, dia akan gunakan di sini. Dapatnya dari mana dulu? Dari keluarga saya, Leluhur dulu nenek ya, kakek. Kalau kayak yang ini untuk perusahaan atau tempat usaha. Wah. Ini kita harus digali dulu tanah itu dalam siku, kita tanam selama 3 hari,
kita puasain, insya Allah dalam perusahaan atau usaha itu akan melaju cepat. Wibawaannya kelihatan. Gitu. Nih, jadi tapi kalau kita lupa ngasih makan istilahnya, ini di dalam ini rame Mas, kuda, gitu. Nih Mbak Yu, maaf. Biasanya makannya apa itu? Kita memang ada 3 macam bunga sama 3 macam minyak. Tapi ada kita pakai juga menyan madu gitu loh Mas. Apa Kak? Aku dari tadi nyium aroma-aroma itu apa ya Mbak Yu? Ini emang ada yang datang di sini gitu loh. Jadi seliweran di sini ada. Kabut ya? Gini, ya betul. Ada seliweran di sini, cuman kepengen memperlihatkan aja. Tapi semua ini kan barang-barang itu kan salah satu media, penunjang aja. Tapi kembali ke manusianya, kembali ke kitanya. Kalau kita hanya percaya sama di atas dan kita lebih memperbaiki diri, insya Allah usaha juga lancar gitu loh. Iya. Amin. Gitu ya. Amin. Balik ke lab untuk Sahila ini. Setelah mendengar obrolan kita malam ini, gimana tanggapan dirimu mengenai penggunaan penglaris untuk bisnis? Apakah menurut termasuk cara curang atau bagaimana, Monggo? Kalau curang sih nggak tahu ya. Cuman aku kayak kurang setuju karena apa ya? Pandangan aku jatuhnya kayak kita percaya dengan hal lain selain Tuhan gitu maksudnya. Jadi kayak minta tolongnya nggak berdoa aja. Apa ya, mesti kan ya minta tolong berdoa aja gitu sama Allah. Tapi ini kayak ada cara-cara lain. Kalau menurut dirimu? Takutnya sih musyrik. Oke. Gimana? Ada pendapat yang lain? Harus percaya diri aja maksud saya itu. Usaha itu apapun usahanya, kalau kita percaya diri, insya Allah kok gitu. Seperti Mas cuma satu aja, percaya diri, insya Allah akan lancar. Kalau Mas sedekah, itu kurangin sedekahnya. Jadi uang terlalu gini tapi keluar susah, jangan. Berarti gak ada perputaran. Mirsa, apa yang saya tunjukkan malam ini hanyalah sebuah contoh bahwa ada beragam budayaan yang tumbuh dan dipercaya oleh sebagian masyarakat. Namun ingatlah, kebahagiaan sejati tidak berasal dari kekayaan materi maupun kesuksesan bisnis, melainkan dari kekayaan hati dan kedamaian jiwa. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Sahila Aisyah, Mbak Yu, Opi, dan Kupi. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya jas giting, jas pulang, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus, yang kurang berkenan jadi ambil. Tonton terus bukan mengulas. Senin, Rabu, Kamis, Jumat untuk berkenan. Mata. Lihat kami layar kaca 5 kali dalam